Sehingga titik kuncinya agar sesi coaching ini berhasil adalah building rapport. Semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya Guru Sawit yang sudah lama tidak mengudara, dan semoga para subscriber Guru Sawit tetap terus mengikuti, dan yang semoga materi-materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, para planter-planter maupun yang bukan, yang mahasiswa pertanian. Kali ini kita akan membahas mengenai coaching di dalam dunia perkebunan. Baik, kalau kita mendengar kata coaching, itu sudah sangat sering kita dengar ya di dalam pekerjaan kita ya, para planter dan mahasiswa pertanian calon planter. Sebenarnya apa sih arti coaching? Apa sih tujuannya? Dan bagaimana metodenya? Jadi coaching ini merupakan salah satu bentuk dari pengembangan manusia, sumber daya manusia. Ada beberapa macam teknik untuk mengembangkan sumber daya manusia. Jadi yang pertama ada namanya consulting, kemudian ada yang namanya counseling, ada namanya mentoring, ada namanya coaching, dan ada namanya training. Nanti akan kita bahas semua teknik-teknik pengembangan sumber daya manusia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai coaching. Jadi coaching ini adalah suatu bentuk pengembangan manusia di mana kita akan menggali potensi si coaching. Artinya dalam hal ini adalah bahwa si coach itu hanya bertugas membangkitkan potensi dari si coach atau peserta itu sehingga timbul pemikiran yang kreatif dan inovatif. Artinya yang ahli itu adalah si coachnya, pesertanya. Sedangkan coachnya dia lebih banyak melakukan active listening ya, atau menyimak dan bertanya dengan insightful question. Artinya pertanyaan yang sangat insightful. Nah, tekniknya bagaimana? Jadi tekniknya ada yang kita sebut dengan grow, dan saya juga sering lakukan ya dengan metode grow. Ya, metode grow ini pertama adalah G to goals. Jadi si coach, peserta itu kita harus menentukan tujuan dari sesi coaching tersebut. Tentukan satu tema, mau bahas apa. Temanya dari siapa? Bukan dari coach, tapi dari si coach. Kemudian setelah menentukan tema dan tujuannya apa, goalsnya apa dari tema itu. Contoh, produksi TBS ton per hektar, saya mau mendapatkan 32 ton per hektar. Nah itu tujuannya, itu goalsnya. Nah kemudian coach mengarahkan pemikiran kepada si coach atau peserta itu, realitinya bagaimana? Saat ini bagaimana? Jadi yang menjawab itu adalah coachnya. Coach hanya bertanya dengan insightful question. Realitinya bagaimana? Kemudian O itu adalah option. Ya. Option itu apa pilihan-pilihannya untuk mencapai goals itu? Apa hambatannya untuk mencapai goals itu? Mantul ya. Kemudian setelah ditentukan option-optionnya, maka will. Ya, will itu adalah action plan-nya apa. Nah, apa yang akan dilakukan itu tidak dari coachnya, tapi dari si coachnya, peserta. Kenapa? Karena coach itu lebih ahli kalau kita bicara coaching.
Nah, kemudian ketika dia sudah mengatakan actionnya yang harus dilakukan untuk mencapai goalsnya, maka kita bisa mengajak mereka, para coach itu, peserta itu, untuk menentukan oke, kapan pekerjaan ini dilakukan. Nah, artinya harus ada deadline-nya, dan coach harus memberikan feedback kepada coach tentang sesi coaching ini, apakah benar sudah dilakukan atau tidak. Dan terakhir, maka harus dibahas juga mengenai konsekuensinya. Konsekuensi apa yang bisa dihadapi oleh atau diambil oleh si coach kalau action plan itu tidak dilakukan. Dan konsekuensi ini juga dari si coachnya. Dan memang di dalam lapangan, teknik ini, metode ini bisa sekali bercampur baur dengan mentoring jadinya di lapangan untuk coaching and mentoring. Tetapi kalau sesi coaching yang murni itu adalah yang betul-betul coach itu hanya mendengar dan bertanya. Sehingga titik kuncinya agar sesi coaching ini berhasil adalah building rapport. Bahasa dalam hipnoterapinya atau di NLP-nya, building rapport. Artinya adalah bagaimana si peserta itu merasa nyaman dengan kita. Nah, itu kunci awal. Dan coachnya itu harus present. Nah, present itu artinya harus sabar. Nah, saya kira demikian sedikit mengenai sesi coaching. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu dan para mahasiswa calon planter ingin bertanya terkait masalah coaching, silakan komen di bawah. Nanti saya akan coba menjawabnya. Maju Planter Indonesia, semangat pagi.